Indonesia itu sangat sulit sekali mencari kerjaan. Walaupun perjuangan mereka kuliah dengan biaya yang banyak, kadang-kadang itu yang membuat Bunda jadi kayak lebih gimana ya, sedih gitu loh. Karena ya tadi itu ada aja persyaratan-persyaratan yang kadang-kadang eh, maaf ya, ini nyatanya aja gitu. Kadang-kadang mesti kenal orang dalam, atau misalnya ini kita mau cari makan malah kita harus nyogok. Itu apa sih, peraturan apa itu? Bikin emosi deh. Iya, jadi maaf nih kalau Bunda emosi karena ini sangat ini kita pingin negara kita maju. Kita bermimpi negara kita ekonominya lebih lebih ke depan. Kita juga harus melunaskan utang-utang yang harus kita bayar untuk membangun Indonesia yang telah dibangun. Tapi bagaimana keadilan tadi gitu? Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu nggak terpakai jadinya gitu loh. Tolong buat Bapak Wakil Menteri, tolong diberikan tegaskan kepada semua perusahaan-perusahaan pokoknya perusahaan, tolong peraturan-peraturan yang tadi yang seperti persyaratan usia, harus punya pengalaman di luar, harus punya bagaimana mereka sekolah berapa tahun, mereka sekolah tamat SMA itu paling 18 tahun. 18 tahun, terus kadang-kadang nerima kerjaan umur 20 atau di bawah usia 25. Bagaimana mereka punya pengalaman sedangkan mereka selama ini menuntut ilmu? Itu satu. Kedua, nanti ketika di usia ada batas-batas, ini batas-batasnya harus dihapuskan. Ini nggak berlaku. Itu pentingnya supaya tidak banyak pengangguran karena usia. Jadi seperti yang Bapak dua tadi itu kan mereka sekolahnya tinggi. Mereka jadi ojol atau tukang ojek udah tidak ada pilihan daripada mati, nggak bisa ngasih makan bini, ngasih makan anak, ya udah ambil aja apa yang ada, yang penting duit. Tapi kan kasihan gitu loh. Maksud gini, orang sepintar mereka, orang sepandai mereka, orang yang punya prestasi, apalagi yang saat tadi itu 3,5 itu udah ribet. Cum laude ya. Itu kan sayang ilmu mereka itu yang mereka dapat selama ini di sekolah, orang tuanya memberikan mendukung, mensupport, membiayain, tapi ujung-ujungnya jadi tukang ojek. Bahkan ini pengalaman saya punya temen, dia itu kuliahnya sampai seperti Bapak tadi tuh udah sampai S1, dia itu jurusan hukum ya. Tapi gitu, dia ketika saya tanya bagaimana dengan kerjaanmu, susah sekali Cynthia katanya. Aduh, susah banget, harus kenal orang dalam, harus nyogok segala macam. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya dia tukang bawa kabel yang ada kerja di mana waktu itu dia pernah kerja di suatu televisi apa saya lupa. Tapi tukang bawa kabel-kabel nggak sesuai dengan pendidikan dia. Itu yang bikin saya semuanya ini didengar langsung oleh Wakil Menteri Bunda Korla. Bahkan kabarnya bukannya Bunda Korla dari Ciki ingin menyuarakan curhatan pengalamannya yang tadinya kerja di luar negeri, akhirnya di Indonesia juga menemukan kendala. Pak Wamen harus dijawab, Pak Wamen, kita harus jeda hanya di Satuan Demokrasi pemirsa. Dan kemudian hajar bun, sebenarnya hajar bun. Bener. Bangga. Iya kan, lagi pose ya. Iya harus begitu, pumpung. Iya biar didengar. Dan saat ini ada kesempatan emak mengungkapkan iya, selama ini kan isi hati kita semua. Selama ini kan emak cuma berkomentar tapi kebetulan. Iya, jadi biar ini artis senior. Iya. Kayak tadi Bapak dua tadi itu kan kayak gitu jadinya. Sedih, ya? Dia sudah nggak ada pilihan lagi. Banyak begitu, banyak. Jangan ngajak bercanda dulu ya, Bunda lagi serius. Ya. Nanti otakku ngeblank. Bener. Nggak ada gila-gilaan di sini. Mak nggak usah baca dulu, nggak usah baca. Bunda nggak baca komen ya, jangan maksa aku baca komen.
Kalian pergi aja ke kuburan dulu. Sebentar lagi TV One akan sedikit terasa. Kenapa? Biar aja Bu, biar aja mak ini biar jelas. Iyalah, itu kan pendapat emak. Iya. Bukan menjatuhkan atau menghina, cuma ngasih pendapat. Bagus. Iya, pendapat kalau Makanya enggak. mak Kau masuk ke liang kubur, ya, tanya jam di sono. Tanya sama malaikat kapan kau dicambuk. Kau tanya sama malaikat kapan kau dicambuk, jam berapa kau dicambuk. Aneh-aneh masih nanya jam juga hari gini. Ini kan masalah serius ini sebenarnya. serius lah. Ini masalah serius. Ini akan Karena kerja tentang kerjaannya dia jadi banyak, nanti semakin banyak pengangguran. Hidup iya ini membuka jalan. Ini mau iya Membuka serius. jalan. Ini perkara serius. Jadi bukan Ngerti? TV Iya. One Live ini bukan untuk sekedar tukar Daripada pikiran. mikirin infrastruktur, mendingan mikirin masyarakat yang lagi nggak punya kerjaan. Ya, Iya kan, kalaupun pembangunan infrastruktur dikembangkan, tapi tetap aja juga harus ada juga bekerja. infrastruktur pendidikan, ada juga itulah yang lanjut ke sana, bisa dibuka jalan ke sana, itu bagus. Indonesia pun itu kan lagi Iya. dikembangkan. Infrastruktur bukan cuma untuk jalan raya atau jalan tol, untuk pendidikan juga kan. Bunda keren banget, love you pokoknya, cantik banget Bunda. Dukung Bunda ya. Yolah. Dan nanya Mak kalian ini bintang tamu ya, pembicara di TV One. TV One ya. Live. Jadi jangan pikir mak ini bodoh. Minum bun katanya. Tadi mah emosi loh. Iya, jangan Terpancing. terpancing ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Tetap harus rem. Makanya kalau mau marah kan aku terus gini, jadi harus. Makanya minum-minum aja nanti. Iya, pokoknya kalau lagi emosi minum. Jangan. Enggak, kadang-kadang kan pas kita ngomong itu di satu tema itu yang bener-bener Karena diam, jiwa. diam. Mama lagi diundang. Ya, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian testimoni dari para diaspora yang berada jauh di sana, Andrew. Kita juga melihat ini ada salah satu contoh juga anak muda, seniman, pengusaha muda yang sudah kemudian mencari ilmu jauh-jauh ke luar negeri dan kemudian kembali untuk memberikan karya untuk Indonesia. Tapi hasilnya seperti apa, Mbak Ciki? Oke, jadi mohon izin ya, Pak Lemen, punten, salam kenal semuanya, bismillah. Jadi saya mau sedikit sharing ya. Dulu tuh saya kerja sebagai animator di Upin Ipin, Pak. Dan Upin Ipin alhamdulillah booming ya di Indonesia, alhamdulillah. Jadi memang awalnya saya kuliah di Malaysia karena suka dan cinta banget pada animasi pada masanya. Terus waktu itu sih belum ada tempat kuliah animasi di Indonesia yang mumpuni. Tapi kalau sekarang udah Masya Allah udah banyak banget yang bagus. Dan terus lanjut kerja, kebetulan senior-senior saya yang bikin Upin Ipin tuh dapat funding, dapat grant gitu ya dari pemerintah di sana. Terus hiring lah adik-adik kelasnya, anak-anak kampus, dan memang pasar Indonesia tuh selalu menggoda. Jadi saya di hire dan kebetulan memang secara ekosistem pekerjaan pipeline animasi itu udah nyambung dari satu kampus, dan akhirnya bikinlah Upin Ipin season awal tuh saya masih ikut. Saya bikin
setting and background, edit juga frame by frame dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu memang jujur yang bikin saya pulang, jadi saya sekitar 7 tahun ya di sana kuliah dan kerja. Itu alasan pertama, saya tuh pengen coba entrepreneurship, karena bagaimanapun kalau kita mau mencoba melakukan hal lain dan berwirausaha tuh ada semacam safety net di negara kita sendiri. Yang kedua, saya tuh kebayang takut banget orang tua tiba-tiba Allah ambil ketika saya jauh. Walaupun kemarin it happens, tetap shock, tapi paling nggak saya tidak menjadi anak yang menyesal gitu. Nah, itu yang bikin saya pulang sebenarnya. Tapi sebenarnya kehidupan di luar tuh nyaman dan gimana ya? Saya merasa waktu itu saya mulai karir sebagai animator ya di Malaysia dari bawah, dari gajinya mungkin nggak seberapa gitu ya, tapi kehidupannya dan segala fasilitas yang negara itu berikan tuh sangat amat nyaman gitu, dan kerjanya juga jelas gitu. Saya punya sahabat ya, Sasha Subono, temanku ini cucu dari yang Habibie. Sekarang kerja jadi animator, kita sesama animator perempuan ya di Weta Studio di New Zealand. Itu ya lebih memilih berkarir di sana, padahal eyangnya dulu presiden Indonesia dan lain sebagainya, karena memang lebih jelas gitu ya. Buat yang karirnya itu rada niche kayak kita seniman gitu. Kalau sudah betah dan diapresiasi, kenapa akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia? Oke, waktu itu kan aku cerita aku ingin mencoba entrepreneurship, pulang ke Indonesia, Ingin sempat bikin membangun. animation house. It didn't go well, bangkrut. Dan akhirnya ya jadi host Muslim Traveler, bikin brand yang basic ya aktivisme gitu dan lain sebagainya. Dan ya akhirnya ya pulang kita jadi punya agile mentality gitu loh. Karena ada beberapa hal kalau misalnya aku tetap di luar negeri itu nggak bisa aku lakukan. Karena seperti misalnya company tempat aku bekerja, Laskopa Production, itu udah bayar working visa aku. Aku kan harus komit, harus waktu aku dedikasi aku serahkan ke mereka gitu. Dan ada di fase aku pengen melakukan hal lain dan akhirnya pulang ke Indonesia. Jadi menurutku ya punten Pak Wamen, mungkin sebaiknya gini, ini tentang hashtag kabur aja dulu, ini kan cara kita ya sebagai apa ya, kayak kontrol sosial ya, civil society melakukan social control terhadap kinerja pemerintah. Kita mungkin menyuarakan itu karena kita melihat ada Emosional. sesuatu kebijakan yang tidak sesuai. secara apa ya, secara rutin terjadi tidak berpihak terhadap kemudahan kita mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Karena memang jujur kalau di luar mungkin kapasitas kelas menengah ya yang berhasil bisa menjadi diaspora di luar negeri itu bisa mendapatkan kerjaan yang layak, kayak ada security, bisa melakukan. Tapi kalau nggak salah, koreksi saya kalau tidak tepat. Semuanya kemudian terjamin, tapi gaji itu hampir separuh balik ke negara karena ada urusan pajak yang kemudian dikembalikan untuk kenyamanan dan sebagainya. Artinya memang kenyamanan hidup di luar negeri itu kerjasama antara pemerintah dan juga rakyat. Kita patuh bayar pajaknya, yang itu kemudian dikembalikan untuk jalan, untuk fasilitas kesehatan dan sebagainya. Artinya memang ada yang sangat indah di luar negeri, tapi itu juga bukan berarti apa istilahnya bahasa Indonesia tidak cuma-cuma, tidak taken for granted, tapi artinya rakyat juga kemudian mengeluarkan sesuatu seperti tadi yang di Indonesia nggak ada, tanda kutip gitu ya. Kita masih sepadan ya Pak ya? terlalu sepadan, dan artinya di kita kan kita masih menuju nih Aku nggak merasa gaji aku dipotong-potong gitu sih. Waktu di Malaysia beneran. Ini mungkin harusnya dalam konteks Malaysia, tapi negara lain itu sudah menerapkan demikian, hampir separuh gajinya. Nah artinya sebenarnya kabur aja dulu dalam konteks negara maju. Mohon maaf saya potong tadi. Kalau bicara salah satu negara paling sukses yang warga negaranya keluar negeri dan negaranya tetap maju ada dua, China dan India. Yang keluar negerinya banyak sekali, tapi negaranya juga tidak kemudian menjadi terpuruk. Itu satu. Aku turunan India soalnya.
That's good. India itu bahkan gara-gara warganya banyak yang keluar, sepertiga pendapatan negaranya bahkan dari warga negara yang keluar. Artinya kabur aja dulu dalam konteks India, memang mereka kabur aja dulu, tapi kemudian balik. Nah artinya ini satu nafas yang perlu kita juga dorong. Kalau selama itu konteksnya adalah mengibarkan bendera Indonesia, baik di negeri sendiri dengan berdikari ataupun di luar negeri, tentu kita akan mendukungnya. Karena kapan lagi kita bisa melihat ada orang Indonesia yang menjadi bos di Google misalnya, bos di mana-mana, kalau kemudian tidak benar-benar ada di sana. Nah artinya semangatnya justru menurut hemat saya hari ini lagi jadi tantangan dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Pasca pandemi cari kerja memang susah. Ini kesadaran yang perlu kita bangun bersama. Artinya kita tidak bisa kemudian selalu melihat bahwa rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Ketika kita ada di sana, tantangannya juga nggak sederhana. Di Indonesia juga oke, ada yang susah, tapi sebenarnya juga punya banyak potensi. Nah yang jadi tantangan kalau benang merah dari semua negara, paling tidak dari hasil studi adalah bagaimana kita memantaskan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bisa bekerja baik itu di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang sekarang jadi tantangan seluruh dunia. Artinya bicara anak muda bukan hanya Indonesia. Silahkan riset, silahkan tanya bagaimana susahnya hidup di negara-negara yang kita kenal dalam pikiran kita lewat film dan sebagainya, negara-negara paling maju hari ini. Nah ini yang menurut hemat saya satu, hashtag ini penting sebagai bentuk mungkin ada kegelisahan untuk kemudian diperhatikan. Curhatan. Tapi kita juga sebenarnya mendukung karena artinya kabur aja dulu, go ahead, nanti please balik lagi. Dan saya yakin gak ada urusannya sama nasionalisme. Itu dia, tapi kan Betul. berbeda dia dengan statementnya wakil Pak Wamenaker kita nih kan, kalau tadi bilangnya Manggil itu kalau agak pergi hati-hati aja, dari Pak itu dia Wamenaker Pak Wamenaker kita nih yang berbeda ya. Nampaknya pandangannya berbeda Pak Wamen. Apa? Kan kalau Pak Wamen kan statementnya tadi seperti yang disinggung oleh Bang Kalau Kira ya. kabur aja, kabur udah aja, pergi. nggak Nggak usah usah balik balik lagi gitu. Jangan perluin hashtag itu. Gini. Itulah Bang kira-kira Bang ya. Itu harus dipahamin konteksnya dan kejadiannya ya. Oke. Itu waktu saya melontarkan pernyataan itu saat ada acara MOU dengan Kementerian Desa. Nah, dalam MOU itu banyak sekali poin-poin yang akan kita lakukan untuk kerjasama, misalnya melawan praktek percalokan tenaga kerja di wilayah-wilayah industri. Kedua, bagaimana mengatasi preman-preman atau LSM ini atau ormas-ormas ini yang kerjanya selalu meres. Itu. Jadi setelah kejadian MOU itu, kita jalan keluar ngobrol, ada satu orang dia bertanya ke saya. Biasanya kalau kawan-kawan media buka identitasnya dulu, kemudian baru dia bertanya, Pak, saya dari media A, gitu. Nah ini nggak ada, dia ujar terus. Dia bilang, ini apa? Tadi saya pikir humasnya Kementerian Desa. Tapi statement itu udah terlanjur keluar tuh Bang Ya ya. nggak apa-apa. Nah, Saya sudah bertanggung jadi jawab betul. terhadap pernyataan Argumen. saya. Nah pas dijelaskan oleh Ainun Najib, diaspora kita di Singapura, dia bilang, hashtag itu sebetulnya memotivasi semangat kita untuk pergi keluar dan balik lagi. Kita kerja di sana, kemudian menggali ilmu, mencari apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita. Nah itu kan mantap. Dan negara tidak pernah membatasi itu. Negara tidak pernah membatasi itu. Nah, ramenya hashtag ini terkesan di publik nih, maaf ya, terkesan di publik ini ada semacam kok yang Penggiringan opini. diramaikan kesannya adalah pesimisme. Pesimisme itu apa? Kesan pesimisme itu yang kita lihat. Jelek. Loh, Pesimisme. berapa juta orang Menggiring opini. sebenarnya Pesimis pergi ya, keluar, kayak gitu ya. ke negatif. nggak pernah buat hashtag. Ke negatif kan? Iya, pesimis itu Sebenarnya nggak negatif. Gitu loh. Ini kan Tapi kayak kalau kita tidak mau, kayak curhatan secara lah nggak tahu kenapa kalau dibuat hashtag. kalau emak sih nggak ini curhatan ya, yang Curhatan ini enggak. curhatan ungkapan mereka yang selama ini memang kesel gitu, lalu mereka bikin kalimat yang singkat kayak bisa Optimisme ada pesimisme. Optimisme berarti positif. emosi apa tadi? Pesimisme. Pesimis. Enggak, yang tadi itu kan emosional. Emosional. Bukan rasional. Kementerian ini yang tahu nih, kejadian-kejadian ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Ini tahu, punya datanya nih. Maksudnya yang Itu yang di itu ya. Malaysia. Yang bukan. Masuk Itu yang di Agu yang kemarin kan judi-judi itu loh.
online. Judi online. Bukan di Malaysia Mas, itu di Enggak, kan sana banyak juga yang ilegal. tapi lebih banyak lagi sekarang yang pecah meledak ini loh, yang banyak mati itu loh. Aduh, Myanmar. Myanmar. Bagaimana lapangan pekerjaan itu Iya, ada banyak, bener. dengan Udah jaminan lama jaminan cuma yang dari berapa apa bulan yang kan? bisa diintervensi negara. Kenapa dia? Nah problemnya lo didukung lo, kita ini baru berapa bulan pemerintah. Kamboja. Tadi apa yang disampaikan Bunda Kona itu benar sekali. Apa yang disampaikan saudara kita itu benar sekali. Ada rezim yang menurut saya itu merusak sekali terkait apa? Pembatasan umur kerja. Tahu saya ngapain kalau orang masih punya keinginan kerja, mau kerja, biarin dong bekerja. Nah tugas kita negara, tugas kita pemerintah Prabowo Gibran adalah melawan hal-hal yang kiranya merugikan rakyat. Nah kita hari ini hadir, negara ini hadir tengah rakyat. Contoh sederhana, kawan-kawan driver ojek online, mereka berjuang kemarin soal terkait THR-nya. Kita perjuangkan. Tidak ada sejarahnya pejabat di Republik ini berani speak up untuk bicara tentang apa keadaan nih kawan-kawan ojek online. Kita tuh berani. Tapi nasib seperti misalnya Pak Nesar, kemudian Mas Raki, S2 gaji baru 3 juta, Bang, jauh sekali dari UMR. Nah itu yang kita kritik. Kenapa kok negara membiarkan hal ini? Nah itu tugasnya, mengkritik itu benar. Jangan lari dari gelanggang pertarungan. Biar apa? Kita dianggap pejuang, bukan pecundang lari. Gitu loh. Ini yang kita butuhkan. Nah, saya berapa tahun? Kalau kita mau ikutin hashtag yang hashtag kabur-kabur dulu, saya udah lari dulu. Rezim Soeharto, rezim Orde Baru lebih gas dibanding rezim-rezim yang lain. Ini adalah keterbukaan. Tidak ada kerusuhan, tidak dibom-bomin wilayahnya. Ngapain kabur? Tapi kalau dari abang solusinya seperti apa bang? Apa solusi apanya? Solusi agar mereka sejahtera, mereka mudah dapat Nah kerja. inilah tugas kita negara, menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Makanya Pak Prabowo selalu menyampaikan, kita punya anggaran nanti, kita akan investasikan buat lapangan pekerjaan. Nah, sudah dukung dong. Gitu. Ini kerjasama sih semua lembaga kementerian sudah bikin kesepakatan terkait apa lapangan pekerjaan. Kementerian ini ada nggak kawan-kawan bisa dikasih kerjaan? Kan bukan di Kementerian Tenaga Kerja aja, di semua lembaga kementerian. Dan kerjasama ini sudah akan kita lakukan. Dan tinggal tunggu waktu, sabar. Gitu, sabar. Gitu. Kita sedang melakukan hal yang terbaik lah, Bang. Apalagi Pak Prabowo menyampaikan berkali-kali, saya tidak mau sebelum saya meninggal atau saya dipanggil Tuhan, saya mau melihat rakyat saya ini sejahtera. Tapi sampai kapan Pak Yusri kita harus sabar ya Pak? Benar. Ya, Sampai kapan sabar? saya komentari ini ya. Saya rasa tadi yang disampaikan kegelisahan masyarakat itu hal yang wajar ya. Sinisme publik itu terjadi kapanpun dan sebaiknya kita respon dengan bijak. Ini Bung Noel ini teman saya, teman lama, tapi sebagai wamen saya mesti kritik juga. Dalam arti begini. Aura aktivisnya masih besar tuh banget tadi Pak. Iya, artinya gini, di Indonesia ini sayangnya rakyat itu disibukkan menafsirkan apa maunya elit itu. Kan mestinya sebaliknya, elit yang berpikir keras untuk menangkap denyut aspirasi rakyat seperti yang tadi disampaikan teman-teman. Maka menurut saya ya kita berharap ada sensitivitas. Saya percaya kawan Noel ini orang yang sangat spontan gitu. Tapi kita juga mesti ingat, ini terkait dengan ekonomi juga ya. Ekonomi global domestik sedang tidak baik-baik saja. Kita semua sepakat. Maka mesti kita jaga pula sinyal gesture ke publik termasuk ke global. Jangan sampai ada kesan kita ini belepotan menyampaikan opini atau pendapat ke publik sehingga tidak ada kepastian. Ekonomi sangat erat dengan kepastian. Maka saya harap, ini saya rasa ajakan untuk semua ya, kita mesti sensitif bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja, maka perlu kepekaan terutama dari para pejabat. Tapi klarifikasinya tadi kan sudah diutarakan bahwa merasa dijebak. Ya artinya apapun, bahkan pejabat tuh ngigo pun mesti waspada gitu loh. Bahwa omongannya itu, wigoannya itu juga akan direkam oleh publik gitu. Problemnya 80% naluri aktivis saya masih kuat. Ya itu Saya sudah sedang beradaptasi dengan situasi jabatan saya. Dulu kita punya cita-cita 98 bagaimana melawan yang namanya
birokrat yang korup. Kita melawan sistem yang sangat korup. Korban sistem itu apa? Termasuk saya. Saya hanya mendapatkan ruang yang kecil, kebetulan dapat sebuah keberuntungan. Itu doang, tidak lebih dari itu. Ya. Karena memang saya punya cita-cita. Oke, saya rasa ini kan bagus. Bagus Maka apa? jangan sampai niat mulia itu terdistorsi hanya karena kita keliru dalam memilih cara berkomunikasi dengan publik. Jadi menurut saya apapun yang disampaikan publik saat ini, sesinis apapun, sebaiknya itu direspon secara terukur. Lalu yang kedua kan butuh kerendahan hati juga. Kerendahan hati untuk mengatakan. Kalau menurut saya hashtag, saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Pemerintah juga sudah berusaha bekerja keras. Kabur aja dulu itu sebenarnya juga menyiratkan. Kata dulu itu kan pengen balik sebenarnya kan. Pergi sementara pengen balik. Jadi nasionalisme juga tidak boleh. Saya ngeritik pejabat tapi bukan Bung Noel. Pejabat yang seolah-olah mempartisi nasionalisme itu hanya untuk orang yang tinggal di Indonesia. Tadi kita mendengarkan semuanya testimoni bahwa justru semangat nasionalisme, cinta tanah air itu tumbuh dan menggebu ketika mereka di luar berkontribusi. Nanti Pak Wamen P2M bisa mengkonfirmasi. Pekerja migran itu kontribusinya 227 triliun. Terbesar kedua setelah migas. Artinya ini kan besar sekali. Jadi mesti kita letakkan dalam konteks ini hak warga negara. Negara bisa memfasilitasi, tapi juga ini dorongan. Bagi saya ini Wamen Noel dan Wamen Zulfikar, ini PR komunikasi pemerintah. Di tengah semua simpang siur, isu yang bertubi-tubi banyak sekali, kita akui global domestik sedang turbulence, maka perlu informasi yang jernih yang disampaikan ke publik. Kemarin kan efisiensi ini bagus spiritnya. Ingin mengefisienkan belanja yang sifatnya lemak-lemak tidak baik agar dipakai untuk otot supaya lebih kuat. Tapi yang tersampaikan ke publik karena tidak ada prolog, seolah-olah belanja pendidikan dipotong, belanja kesehatan dipotong, bahkan penjaga palang pintu kereta saja juga di PHK gitu kan. Itu yang muncul ke publik karena tidak ada prolog. Maka setelah diklarifikasi, dijernihkan, ternyata bisa clear. Komunikasi, jadi kuncinya di sana Ini ya? kunci di komunikasi. Maka dari sisi ekonomi, menurut saya, signaling itu penting, gesture itu penting. Jangan sampai kesemrawutan ini dibiarkan. Lalu yang terjadi, publik, investor global menilai kita ini ada ketidakpastian. Bisa sefatal itu efeknya Mas Justinus, sesalah yang ditanggapi. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa. Itu suaranya. Kucing tadi. Ini jam berapa ini? Hah? Enggak, tadi situ ngomong katanya Bunda jangan ngomong, katanya kedengeran berarti kita ngomong tadi Sari. Emak baca, emak enggak, tadi kita ngomong soal malaikat, kan kita ngobrol-ngobrol tuh kan. Kenapa kita sadarin gitu kan? Itu terkeluar di sana rupanya. Mata ada WhatsApp yang dari orang TV-nya bilang Bunda jangan ngobrol dulu katanya. Makanya emak langsung nyampaikan. Oke. Kukira di Enggak, soalnya kan silent. Enggak dong, enggak di silent. Karena kan tadi mak enggak dipajang, enggak. Ya tapi tetap aktif. Oh. Karena kan sewaktu-waktu akan ditanya langsung jawab gitu. Jadi nggak ada. Kalau ini silent, ini kalau ini ditutup. Sekarang ya. Sekarang karena kan nggak acaranya udah. Aku kan tergantung mak. Kalau mak ngomong berarti oke. Mak nggak tahu juga tadi. Namanya kita bukan ini, men. Ya udah nggak apa-apa. Anak-anak pada nanya, ngomong aja sebentar, bilang karena mak lagi ngapain. Jangan ngaca Bun. Alah ngaca aja nggak apa-apa lah, masa nggak boleh ngaca. Si mak lagi bintang tamu di TV One Live. Biar anak-anak tahu. Ini kurang ditarik ini. Ini kurang ditarik. Jadi jangan sekarang dibahas itulah sayang. Ntar aja. Kalau tuh sekarang lagi di bintang tamu di TV One. Ada upil Bun. Nggak ada setan. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bunda matikan live-nya ya. Soalnya mancing-mancing Bunda merepet. Kan jangan dibaca.
Nanti Jangan dibaca goyang-goyang, nanti. Bun. Lucunya sih mak ini apa nih? Masih berlaku nggak ini? Hmm. Kalau ini makan ini nggak apa-apa lah. Sari kayaknya tadi ulu hati mah sakit perutnya. Kau udah makan? Belum. Itu Sarapan. makanan kau dulu tuh belum ambil sampai sekarang. Kayaknya masih. Belum. Coba kau periksa, Neng. Coba kau periksa. Kok makanan aku mana dari rumah si Linda? Iya, yang ada salad kau juga itu. Itu kau Oh, selama ini ngambil kan. salad udah berapa lama saya nggak jalan Coba kau lagi. tahu ada bakso apa buang aja. Gimana? Nanti jangan sekarang, nanti pas dipanggil mak gimana? Pintu lagi kebuka. Sekarang tadi mak menghadap gini loh, duduk ke sana belakangnya. Kenapa? Matahari nggak bisa. Emang silau? Nggak silau, jelek muka mama kayak hantu lah. Oh iya. Jelek. Oh iya. Padahal belakangnya Silau, cantik, ya. Iya. Habis gimana? Udahlah kayak gini kan nanti kan. Karena kelihatan itunya si apa, Diam, si Bunda. serabi. Ya, masih boleh, masih pausa. Nyantai lah. Halo? Hah? Nggak ada suara. Tadi kayak ada suara ngobrol. Iya, aku dengar juga. Kan lagi pausa. Kok. Orang Nanti nggak- kalau ini lama kan kalau udah dibikin ininya ya. Lama. apa sih bener. hidup itu? Iya. Apa itu pembuangan anginnya lama bener matinya. Ini ngapain stres? Nah udah gitu aja. Udah aman. Mau jatuh tuh Neng, mau jatuh tuh Neng. Mak konsentrasi ke itu. Live. Halo? Mak masak dan ubi. Heeh. Dan ubi digulai. Ada nasinya. Nanti aku buang di sini, Gus. Nasi dari mana? Enggak enak buang. Apanya? Udah. Buang aja lah. Berarti nih kalau Bunda di Indonesia, aku datang dong ke acara ini. Kalau dulu, Duduk di situ. iya. Ini udah cucu bener. Iya. Berarti ya. Kalau Mak di Indonesia mah duduk di situ. Kalau Mak di Indonesia mah duduk di situ. Di antara mereka ya. Enggak dalam layar gitu. Enggak lah. Oh karena Mak jauh kali Iya, ya. karena jauh. Bagus nggak nih? Masih. Nggak mak titik mungkin. Siapa pembawa acara untuk cantik mukanya? Ya, kita dengar juga bagaimana kemudian suara-suara respon dari Pak Wamen Sulfikar dari P2MI. Apakah kemudian justru semangat nih, setuju dengan ada hashtag ini? Karena semakin banyak nih orang yang kuliah ke luar negeri, atau bagaimana? Ya tentu yang pertama, kalau di kementerian kami memang memandang ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto semenjak menaikkan status kelembagaan dari badan, Kunci ini masalahnya perjuangan itu dari 2006, kawannya seniornya Bang Noel, Bang Jumhur Hidayat, jadi Ketua BNP 2 TKI. Kemudian pada perjalanannya di era Bapak Presiden Prabowo Subianto diangkat kelembagaannya, status kelembagaannya menjadi kementerian. Akhirnya dengan adanya hashtag ini, saya kira public attention itu banyak akhirnya berminat untuk mencari ataupun mengecek informasi-informasi terkait pekerja migran Indonesia. Dan ya tentu itu kita bersyukur satu hal ya. Kalau di sisi Bang Noel ini perlu dipahami sejak awal kami dilantik, tekanan bertubi-tubi, reteks, dipelitkan, dan beliau istilah kami ngamen terus hampir setiap hari di media. Nah, balik ke persoalan pekerja migran, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun terakhir ini, remitansi kita dari sektor pekerja migran, artinya uang yang dikirim Saya gunakan untuk les bahasa Jerman. Lalu setelah saya les bahasa Jerman, setelah itu saya menggunakan uang itu untuk pergi ke Jerman dan kuliah di sini. Tadi sempat dibahas bahwa Anda atau Bapak pemerintah di Indonesia sedang mau membuka pekerjaan atau lowongan di Indonesia supaya meminimalisirkan para yang nganggur gitu ya.
Tapi saya mau tanya lagi, saya di sini mewakili sebagai guru-guru di Indonesia karena saya juga menjadi guru di sini. Saya mendengar teman, tim, kru di Indonesia sebagai guru, mereka selalu bilang bahwa saya menjadi guru dengan gaji 200.000 dalam sebulan atau mungkin bahkan dicicil selama 6 bulan atau 3 bulan. Ya itu sangat menyakiti hati saya karena bukannya mau sombong, saya di sini sebagai guru digaji 60 juta gitu ya per bulan. Dan kalau saya mendengar teman saya, seprofesi saya sebagai guru di Indonesia mendapatkan uang segitu, saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi guru di sini. Kita bekerja dengan anak-anak ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa, dan itu harusnya kita menginvestasikan ya waktu dan juga apresiasi bahwa kita sedang mendidik para calon benih nantinya untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu di Indonesia. Ya kalau mereka tidak diapresiasi dan hanya menjadi guru karena ya saya ikhlas, saya suka anak kecil, tapi itu apa gitu ya. Dan di sini saya benar-benar mau membicarakan atau sebagai guru, tolong, ini pekerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawab kita tuh sangat berat. Guru di Jerman dibilang seandainya kita itu ada 1 kaki di penjara, dan itu betul sekali karena kalau kita melakukan kesalahan dengan anak itu kita bisa langsung masuk penjara gitu ya. Dan di Indonesia itu juga sama, kita bekerja dengan orang tua pun ya, dengan anak-anak. Dan tolong di sini, walaupun kalau misalnya kemudian hari Indonesia bisa memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, tolonglah apresiasikan. Jangan cuma kasih lowongan kerja tapi digaji. Mbak Vicky, ini para guru di Indonesia ketika Mbak menyebutkan angka 60 juta pada Jangan sampai semua pada kabur aja dulu juga ini. Ya, saya rasa ini angle yang bagus ya. Artinya ada hal yang perlu diperjuangkan, yaitu kesejahteraan para guru misalnya. Jadi gerakan masyarakat sipil tadi Mbak Vicky sampaikan itu menjadi penting karena hanya dengan cara itulah kita mengorganisir gerakan solidaritas di masyarakat, kita bisa menyampaikan ke pemerintah. Dan responnya kan sejak ini selama ini juga cukup proper ya. Artinya ketika ada tekanan kepada pemerintah, pemerintah juga merespon. Seperti waktu kebijakan PPN, lalu kebijakan LPG, dan sekarang seperti yang guru ini. Ini kan konteks, maka tadi saya sampaikan sensitivitas itu penting. Kalau dalam konteks kebijakan, kita juga bisa mengarahkan ini supaya tidak kabur, maka efisiensi anggaran itu bisa kita arahkan kepada sektor-sektor yang konkret seperti ini. Kesejahteraan para guru, lalu para tenaga kesehatan, termasuk teman-teman driver ojol misalnya. Itu kan juga bisa kita perjuangkan dengan efisiensi anggaran. Ini kan kesempatan masyarakat mengadvokasi, memberikan masukan ke pemerintah, dikawal juga dengan DPR, sehingga ini menjadi kebijakan atau keputusan yang baik. Sensitivitas itu tadi ya, sedikit tambahannya. Kita harus akui kelas menengah sedang dalam tekanan. Dan ini kan juga mengafirmasi mengapa ada semangat untuk pergi. Sebagai contoh ya, data mengatakan jumlah kelas menengah turun secara persentase dari 23 menjadi 17%. Dan kelompok rentan miskin itu naik dari 18,9 menjadi 24,2. Tantangan bagi kita, maka kita mesti terus membangun sinergi. Jadi harapan saya, pemerintah memperbaiki cara berkomunikasi ke publik, lalu membuat cara-cara koordinasi yang baik, publik juga bisa terarah bagaimana advokasinya, karena tujuan kita semua sama. Izin Mas, saya izin menyampaikan, menyambung apa yang beliau sampaikan. Di luar negeri banyak sekali pekerjaan, tapi ternyata kita belum mampu memenuhinya. Terkait guru, insya Allah saya dengan teman-teman masyarakat sipil biasa sedang membangun sekolah di mana gaji para gurunya insya Allah akan kami berikan 35 juta per bulan. Tapi terus terang mencarinya ternyata susah. Nah itu tadi poinnya, bahwa PR kita bersama mudah-mudahan dengan program vokasional ini semua saudara-saudara kita se-Indonesia ketika menempuh pendidikan sesuatu yang memang sesuai dengan desain
pekerjaan dan desain bangsa ini. Artinya tidak lagi terulang kemubaziran waktu, kemubaziran talenta. Artinya bukan mereka salah untuk sekolah S1, S2. Jangan-jangan S1 dan S2-nya tidak sesuai dengan apa yang dicari di industri di luar negeri ataupun bahkan di dalam negeri sendiri. Pak Artinya, Sudiso, boleh? Ya, pertama ilmunya. kita ingin juga menyampaikan bahwa jangan salah, angkatan kerja kita itu per tahun ini itu naik 5 juta menjadi kurang lebih sekitar 155 juta. Tetapi penduduk kita yang bekerja itu ada 144 juta orang. PR kami di Kabinet Merah Putih hari ini adalah bagaimana pengangguran yang 7 juta itu kita serap dalam sektor-sektor yang sedang dikerjakan secara serius di kementeriannya Bang Noel. Nah, yang berikut bahwa di luar tanda kutip cerita-cerita indah bekerja di luar negeri, tahun kemarin kami memulangkan kurang lebih sekitar 11.000 orang. Artinya? Itu ada yang sakit pulang, ada yang mohon maaf dalam bentuk peti mati pulang, belum yang dideportasi. Banyak juga cerita-cerita yang tidak seindah yang disampaikan di media sosial. Oke. Intinya tadi itu penuhi 5 siap dan insya Allah negara akan hadir untuk warga negara. Oke, sebenarnya saya ada feedback ya dari warga negara kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintahnya jangan curigaanmu sama rakyatnya. Setiap kali bersuara itu dianggap gerakan politik. Hashtag misalnya kan kemudian aja dulu. Saya yakin Bang Noel itu pasti media monitoring, wah ini ada sebuah gerakan. Enggak, itu genuine banget sebenarnya. Ini memang rasa bentuk ekspresi, ya ada ketakutan di sana, ada kekecewaan di sana. Emangnya ada warga negara yang menginginkan pemerintahnya gagal? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Karena kenapa? Kalau udah gagal, kan kena dampaknya ya warganya juga. Jadi ini kan sebenarnya rasa concern yang konkret dan sebenarnya kalau menurut saya sih genuine, Bang. Jadi janganlah terlalu defensif, janganlah dikecilkan, janganlah dianggap emangnya kerja di luar negeri enak ya. Orang bisa meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat lain. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Hashtag kabur aja dulu, tunggu organik. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Wisatawan bersama kami. Tapi kayaknya jadi kemana-mana pembahasannya. Otomatis. Enggak, soalnya kan ini tema ini kan. Hah? Ya, otomatis akhir ke politik, ke Ya memang politik, membahas ini memang politik. Sebenarnya sih bukan Pendidikan. antara politik juga sama ini kan, Tenaga kerja. tapi kan sebenarnya ini ke pembahasannya kan sebenarnya kan cuman gara-gara kenapa sekarang susah cari kerjaan. Nah yang dibahas sekarang lari kemana-mana, harusnya kuncinya kan sekarang itu persyaratan-persyaratan tadi sebenarnya. Itu maupun mau diciptakan lahan kerja Itu. seabrek-abrek, mau menciptakan tempat kerja pembayaran seabrek-abrek. juga, penggajian juga. Yang jadi masalah kan bukan karena hitungan-hitungannya. Betul, sistemnya yang harus diperbaiki. Jangan Iya, setiap sistemnya bos suka-sukanya diperbaikin. menggaji. Aku mau gaji dia nanti segini. Yang Jadi baik ini gajinya yang tinggi. terakhir ini pembahasannya udah kemana? Contohnya Pembahasannya aja udah mau ke kemana? pabrik aja, itu mereka harus Iya. menyediakan uang. Jadi hal yang sebenarnya Itu tadi dibahas semua. Jadi ini pembahasannya udah kemana-mana. Jadi perhitungan-perhitungan inilah ini ke luar negeri gini-gini. Itu dia. Jadi kemana kayak membelok-belok. Jadi udah nggak sesuai dengan tema pembicaraan. Orang tamat kuliah mau kerja harus ada pengalaman. Ini sekarang kerja. Dari mana? sekarang gini kan istilah kata ini kan temanya sekarang kenapa mereka keluar negeri, alasannya apa? Alasannya karena sesuai kerjaan. Sebabnya apa? Sebab persyaratan. Pembahasannya ke situ itu aja, jangan sampai ini nanti udah luar negeri gini. Kita disuguhi kesempatan di sini, di sana enggak. Jadi Kesempatan untuk bekerja, belajar, Ausbildung. Indonesia ya pengalaman dulu. Iya. Dari mana dapat pengalaman kalau dari kita nggak memulai? dari gua hantu. Dari usia, dari pengalaman, dari macam-macam harus ada. Itu sekarang peraturan harusnya itu doang. Sebenarnya itu harus itu doang yang itu temanya. Artinya itu yang ditegaskan. Nanti Dan perhitungan mafia. gaji, perhitungan waktu itu setelah kerja. Sekarang kan itu kan setelah kalau udah selesai udah masuk kerja itu terserah baru sesuaikan omongan baru gaji-gajinya. Tapi persoalannya sekarang itu yang persyaratan tadi itu yang jadi beban. Percuma kalau menciptakan lapangan kerja, investasi pembangun ini bangun sana bangun Tapi sini bang. sistemnya sistem lama. Nah sistem lama masih dipakai. Udah Nah itu sistem yang lama paling itu harus dibuang. Indonesia nggak ada perlindungan buat tenaga Ini cuma kerja. kesannya kayak Perlindungannya nggak ada. Nggak tahu di mana. Kalau di sini kan ada. Jelas ada. iya.
dan dipakai ya. Mungkin peraturan juga ada di Indonesia. Jadi Cuma orang kan mau melapor dilabrak kemana? kalau di Indonesia. Bukan soal gaji, mau gaji berapa, dan gaji itu mafia yang itulah. gaji. Kalau di sini ada di klip serap, Iya, ada kayak calo-calo. kalau kita kena kenapa-napa, Iya, Mak. ada Yang laporan. sulit. Iya, kadang-kadang pegawai juga jadi calo. Nah itu dia. Iya, pegawai tapi jadi calo. Iya, pegawai tapi jadi calo. Ya udah sini gue masukin, tapi lu harus ada uang sekian. Ya kan? Kayak misalnya harus kena orang dalam lah, inilah, jadi Gua kenal ribet. orang dalam. Nah itu yang harus dibahas, bukan setelah udah masuk kerjanya. Itu mah belakangan, itu mah harus sesuai orang yang kuliah gajinya berapa, jurusannya kemana. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena orang kaya punya vitamin B, punya hubungan dengan yang kaya lagi. Tambah lanjut ini. Itu kan sering, aku udah mengalami di Indonesia. Udah aku alami. Privilege itulah kalau orang kaya. Hanya untuk mau sekolah peraut aja harus jual sawah dulu. Gimana? Orang yang punya sawah? Nah Orang yang punya sawah kan? itu buktinya anak keponakan emak. Dia kan sekolah kesehatan, kemasyarakatan, tapi masuk kerja aja repot. Tunggu pincang, tunggu ribet, makanya mau Karena harus bawa. sedia uang. Makanya harus bawa aja ke luar negeri mendingan dia. Di sini aku bikin hospital digaji lagi. Di Indonesia aku harus jual sawah dulu baru bisa jadi perawat. Coba. Iya kenapa mah harus Ngeri nggak? sama ponakan mah suruh belajar bahasa Jerman. Ini itu malah lagi suruh. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Daripada kuliah nggak genah. Ada emak di sini. Banyak kan. Udah mak kasih, mak kemarin ketemu sama. Hari ini kami lihat wajah para wamen sangat percaya diri, sama seperti kami yang mengenakan baju dari BHS. Terima kasih ya, tampil elegan ya. Tampil elegan dan juga semangat, tentunya seperti juga dengan narasumber kami membahas bagaimanakah kemudian hashtag kabur aja dulu nih harusnya bukan pesisme tapi juga positifme itu gitu. Itu dia ya. Terima kasih banyak Bang Noel, Bang Zulfikar, Mbak Devi. Terima kasih banyak Pak Jiki. Terima kasih banyak Pak Yustinus. Terima kasih Bang Ira dan juga terima kasih Mas Neza Mas Argi. Bunda Korla sama Vicky dari jauh-jauh dari Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Jadi pemirsa mau kabur aja dulu atau tetap di TV One? Tetap di TV One ya teman-teman ya. Kita harus Meskipun kami demokrasi. Iya. Kami harus pamit dulu. Terima kasih atas banyak atas perhatian Anda. Saya Maria sudah. Saya Andrew dengan ini narasumber masih pengen ngomong semua ya ini Mas ya. Kita buat lagi episode kedua ya. Sampai jumpa. Bye, bubar Udah semuanya. selesai? Udah. Bukti tipe aku secara segera ya. Bisa kita bernafas. TF itu apa? Bukti TF aku. Apa bukti TF aku? Hah? Itu orang dari Metro TV. Kenapa? Bentar kan. Ini udah Mak lagi selesai. live, jangan dulu. Jangan bilang dulu. Udah lah. Biasanya itu Kan udah tutup enggak, layar. maksudku ini. Oh. Yang mak baca tadi. Nanti aku kasih tahu. Oh. Nanti aku kasih tahu. Udah ditulis sama orang itu. Udah nih, udah. Udah selesai. Enggak, ini mati kan gimana? Coba ini. Bunda udah selesai, emak tinggal Ya, lagi. tapi masih ada TV-nya tuh, ha. Masih ada TV. Mungkin mereka mau ngontakin mak lagi ya. Hah? Nanti mungkin mau ngomong dulu lagi sama mak. Tunggu dulu, jangan dicek dimatiin. Tadi kan mak sama mereka Sabar. ngomong juga sebelum live. Tapi Pamit. ini nggak ada lagi nih. Mungkin nanti akan pamit. Kasih 5 menit mak. Tunggu coba buka WhatsApp. Udah selesai ya? Matikan layar. Dari mereka nanti matiin layar mungkin. Berapa jam tadi? Itu dari Bun, jangan ngobrol dulu ya katanya. Bot. Tentukan kapan aja kalau fatal. Nikmatnya. Cuma kerja kan. Itu tuh. Kalau aku tuh. Enak loh mak. Pedes. Semangat kalau main masak. Mantap. Dan kunyitnya terasa. Pas banget dak sama punya lu dak. Jadi nasi padang kan? Iya. Iya benar itu Bunda. Dari Iya. nasi bungkus. Jadi semuanya teratur. Nggak bisa kita semau maunya. Iya, kasih bumbu rendang. Nggak boleh. Udah ini mau kan? Indonesia tuh harus hidupnya tuh ditata. Nggak lapar loh.
supaya nanti generasi kedepannya mengikuti yang sudah terlaksana. Jadi budaya yang udah amburadul itu dirubah semua. Ya peraturan lama harus berubah dari zaman kapan Pak? Entah, dari zaman itulah. Udah gigit besi. Pakai ini enak, nyambung. Gue kan ngambil ini daun singkong. Enak. Tadi juga emak bilang keponakan ya. Keponakan saya di Medan kerja, dia udah tamat ini, tapi mendapat kerjaan susah. Itu aja sih sebenarnya, itu aja. Kejahatan, apa ya? Jadi infrastruktur, sistem pendidikan, Semuanya. penanganan pegawai, semua belum maju. Enggak, harus ada badan pengontrolan kayak Tadi kayak Betripsa. enggak kayak Enggak, itu di situ. Jadi gini, Mak. kan di Indonesia nggak ada, di Indonesia kan nggak ada Al-Am, organisasi perlindungan buat orang-orang Tenaga yang kerja, saya. Depnaker termasuk sebenarnya tugas mereka. mana Depnaker itu yang mana? Departemen Tenaga Kerja. Seharusnya mereka kuat di bidang perlindungan juga untuk menghubungkan orang mencari pekerjaan, di mana orang dilayani sama atasan-atasan sama perusahaan-perusahaan. Memecat orang tanpa alasan yang kuat. Itu harus Jadi ada itu undang-undangnya harusnya dan mereka yang bergerak. dikuasai sama Depnaker. Iya, Jadi Depnaker cuma ada tapi nggak ada kuasa. Nah itu di Indonesia yang harus diperbaiki. Nggak bisa. Harus dikasih kuasa mereka. Kalau nggak dikasih kuasa benar, Harus kasih kuasa, tapi harus benar juga. harus benar. Harus benar juga. Jangan Nanti korupsi-korupsi. nanti kalau begitu dipecat lapor ke situ, nanti mereka yang ini yang menginiin. Benar. Kenapa dipecat? Kerjanya nggak benar. Apa alasan nggak benar? Kenapa? Dikasih tahu dulu alasannya apa. Enak aja berhenti orang. Iya harus dituntut. Memang dia udah melakukan hal yang sangat fatal. Sudah mencuri uang kalian, sudah mengkorupsi uang kalian, enggak kan? Cuman kerjanya doang, dikasih nasihat, dikasih ancaman, bukan langsung memecat. Teguran. Surat Ditegur teguran. dulu. Sekali, 2 kali, dan 3 kali. Sekali 2 kali boleh, 3 kali udah langsung berhenti gitu. Mau nasi, ambil. Udah kenyang kayak mau. Ambil sana. Masih banyak bumbu itu, ha. Kayaknya itu, kayak makan model. Makan apa, Mak? Nasi Padang. Kayak aku tahu sih Mak masak daun singkong ya. Kenapa aku bikin nasi padang, makanan Padang kan? Kayak cocok emang ya, jadi cocok. Enak kan? Asli enak. Bumbu apa sih Mak? Dia mah enak pokoknya kalau udah gulai-gulai ke tangan dia tuh Harumnya, jatuh. harumnya. Kalau dia nggak banyak macam-macam. Dia pegangannya gulai udah sama Thailand. Bener. Semua yang dia pegang enak. Emang udah tangan emak. Soalnya tangan emak. Biar bumbunya sama juga tangan emak. Beda rasa. Beda. Bumbunya sama. Cuman kalau udah emak yang buat, Beda lagi udah beda rasanya. lagi. Pokoknya yang kasih buat. resep aja sama aku buat. Terus ku jejelkan ke mulut kalian. Tadi lu udah gak selera. Biar katanya bumbunya sederhana. Jahe kunyit, cabai, bawang merah, bawang putih, udah itu aja pasti enak. Kalau di tangan aku yang ngelakuin. Itu belum ku tambah-tambahin bumbu ya. Makanya begitu aku bikin daging bebek di apa tuh kemana di apa tuh di rica-rica Madura, memang enak bener. Mak coba ya. Enak bener, tapi nggak tahu kalau orang lain yang buat ya. Bikinlah nanti di sana. Nanti mak buat ya. Enak bener, memang enak. Masih terbayang aku, masih pingku buat lagi. Nggak pakai santan dia, tapi enak bener. Kalau bumbunya bener pasti enak, tapi jangan salah aja bumbunya. Biar aku yang masak. Jangan dikarang-karang kepala si anak kepala jidat. Tadi mama, tadi aku ngomongnya agak tegas ya. Tegas. Iya. Menyala. Nggak apa-apa itu. Enggak. Kan di depan wakil menteri.
Enggak apa-apa, tapi sopan. Aku tadi mak sopan. Kamu tegas. Emak nggak tegas, ngomong tapi kotor sopan. kan? Sama sekali enggak. Nggak ada ngomong kotor. Sama sekali enggak. Kamu ada kurem. Oh ya. serius. Terus malah tadi bilang minta maaf juga. Kapan? Maaf ya. Tadi kalau mah nggak ada ngomong kotor kan? Enggak. Aku kan ada. Cuman emosi doang tadi ada sempet aku Enggak kan. emosi, tapi ngomongnya itu benar-benar tegas. Enak kok keripiknya Sari. Lidah kau lidah nggak genah. Orang enak kok. Jangan pakai nasi. Ini buat cemilan memang. Manis lubang ini nenong. Harumnya kurang menurutku ya. Kau makannya kayak nggak kau resepin. Itu mah nggak ada harumnya dah. Kalau ini mah. Tambah kerupuk tambah. Kok pakai harum? Ini kan cuma keripik ubi. Ya kan harum gorengannya itu loh sayang. Nggak bau Eda. Karena kan dia nggak pakai daun seledri. Ya enggak lah. Kalau itu Kalau mah. pakai seledri bisa dibawa Medan ini. biasanya kan harumnya lebih. Ya ada Singkongnya kan ada terasa. yang dipakai daun seledri biar Bukan wangi. seledri, Jadi. daun ini apa sih? Lemon itu loh. Daun jeruk. Ya sama daun seledri. Ya. Udah siap mak makan. Udah mau Lagi buang. Makasih ya sayang. Besok kau jual nasi padang aja. Ya ya mak kalau pusing aku nanti. Udah pas kau itu. Gila lu. Tapi sayur sih mak yang pedas. Iya, makanya sayurnya. Asli sayur cabai rawit ya mak. Hah? Sayurnya cabai rawit ya. Ih pedas mak. Gila. Pedes ya? Masya Allah. Enggak. Bener. Tapi asli enak. Nendang kayak. Terkadang kita makan di warung di Indonesia aja nggak enak. Jujur aku bilang nggak semua enak. Nendang pokoknya. Ini ada Pedesnya. Ini kalau kita memasaknya memang dengan selera dan cinta. Ya kan? Kasih mati sendiri penuh cabai. Enak makanan emak. Enak. Enak asli. Lu hari ini ceritanya dandan lah ekstra. Oh, Siapa kita ngopi lah mak? Siapa ini kita ngopi? Ngopi kemana? Baklava. Ayolah yuk. Tadi mau udara bagus mak. Jadi kena udara segar. Tapi kau bilang -9. Nggak pakai jaket yang bagus aja. Enggak, berapa minus? -7, tapi sekarang udah turun -5, Ya 3. Makanya aku bilang selagi ada matahari itu nggak terlalu panas sayang. Tapi nggak dingin kok. Pakai aja mantel yang panjang. Iya. Pakai sweater udah cukup. Jadi tadi dandan ekstra gitu ya. Biar kelihatan cantik gitu. Kata Ivan pakai baju yang bener, iya. Untung lah ada anaknya yang ngasih tahu. Yang cantik katanya, iya. Tuh rambut serba salah tadi kan mau gerbang ini. Udah likat aja lah. Kebayang gue. Kelihatan elegan dan berwibawa. Karena Mau kalau- berdebat sama aku? Kalau Iya. orang kan udah gini-gini tadi. Mau berdebat sama aku? Mode pokoknya tadi serius aja deh ya. Iya. Benar sih mak dia sampai anak-anak ada bilang, ih diam dia, ih, kenapa dia, ih, kok bisa tenang juga ya? Gue pas pulang kerja baru gue bisa lihat kan. Di apa di TV One tadi ada ngomong Bunda Korla is the best. Enggak, takutnya kan Ivan nonton. Jadi mak takut sama Ivan ya. Jadi mak lu kayak mana sih mak acara gitu? Tahu lu malu-maluin anaknya katanya. Acara begitu lu di depan menteri, ntar lu coba. nggak diundang lagi lo. Iya Ivan iya. Bagus. Yang bener bajunya, terus ngomongnya yang bener. Bener. Jangan gila-gila dulu mak. Jadi gilanya ditahan deh. Tadi gue lihat. Odol di mana odol? Hah? Odol gigi. Pasta. Ada di Odol. kamar di Ada tuh di kedai Pak Udin. Ada di atas banyak kali bersera itu odol sampai 2 biji. Ini ada odol di sini yang nggak dipakai-pakai. Itu diserang dah di atas. Enak kok keripiknya. Iya enak. Seleranya dia mah beda. Ada yang salah dengan lidah kau Sari. Iya. Enggak. Memang enggak harumnya enggak nendang buatku. Mana odolmu sayang? Kalau harum itu mah ini kan namanya udah dalam paketan. Makanya makan itu gesmaksa kalau orang bilang. Beda Sari. Kalau ini kan Selera. kalau kadang kena harum, ini kan memang ini kan ini kan teri. Jadi udah. mungkin bau terinya itu kau pikir. Untunglah si Eda nggak suka. Jadi jatahnya buat gue. Mak kalau pulang beli lagi enak tau. Ini Beli di mana sih, Mak? Di Medan. Ya, Di airport Medan. Kalau gue nyari-nyari nggak ada loh. Enggak ada airport Medan. Keripik sambal spesial.
Sibolga. Kan kita nanti ini dah, lu Medan Dari ya? Sibolga pantesan. Dah, dari lu di Medan Sibolga. ya. Dah, lu di Medan kan. Jadi bawain. Ini dari Sibolga ini. Tuju ke sana aku kan jadi Oleh-oleh khas Sibolga. Iya makanya. Spesial. Oh dari sana ini spesial. Iya. Oh. Ubi, kayu, cabe, gula cukup, Enak semuanya loh. cukup tuh dalam. Enak ini. Sini. Nah, sana. Enak ini. Padahal ini Bunda belinya udah berapa lama ini udah? Udah hampir 2 tahun. Ya Allah. 2 tahun masih enak ya Tuhan. Gila ya. Bandit ini berarti. Berarti dia memasak cabenya ini bandit. Sampai matang bener tuh cabe. Sampai berminyak bener. Baru dimasukkannya ubinya kali ya. Enak. Kriuk-kriuk. Bandit ini. Bandit yang keripik Sibolga. Di mana Bunda? RT nomor 2112731. Apa nomor telepon ini? Halal. Ya, keripik sambal spesial. Ya, buatan dari Sibolga. Ya. Nggak usah lama-lama, nggak ada itu, nggak dibayar. Jangan begitu, Bet. Nggak boleh gitu, Bet. Sibolga, ini kan kita ngebantu yang apa namanya usaha-usaha UMM EPR, apa sih namanya? Usaha kecil-kecil pedagang kecil. Untung hari ini mah tadi ngomongnya nggak susah ya. Coba tadi gue sempat ngomongnya apa tuh MR kayak mana tuh? MR yang mana? Enggak, untung mak tadi ngomongnya nggak cari kata-kata yang repot. Yang ribet iya. Sama sobat-sobat. Iya benar. Jangan sampai kemana. Kata-kata kayak tadi Fachbegriffe di sini namanya bahasa Jerman. Apa bahasa Indonesia Fachbegriffe? Kata-kata yang tadi kayak yang itu apa sih? Tunggu, bahasa Indonesia aku udah lupa, Mak. Mak pakai bahasa ini namanya Fachbegriffe. Mak pakai bahasa orang tua zaman dulu aja lah. Bahasa pendidikan, bahasanya udah nggak bahasa pasaran, kata-kata. Ya, yang kayak gitu, yang estek itulah. Hashtag kayak gitu benar. Tanda pagar itu loh. Itu kan Hashtag namanya. Baru apa tuh non aktif, proaktif, hipoaktif apa gitu. Kata-kata kayak gitu kan nggak tahu. Makanya nggak aku pakai. Daripada aku cadel-cadel. Iyalah jangan. Makanya aku bilang Mak ngomongnya jangan ini kayak cari apa. Seperti Mak apa adanya. Jadi nyantai. Iya. Istilah teknis lah, istilah kata-kata istilah teknis. Nggak pakai kata-kata UMMR tahap apa gitu kan. Gaji apa? Apalagi sekarang kan sudah banyak lagi kayak kata-kata bener. pakai bahasa UMK Mak. UMKM. Nah, itu kan UMKM bukan MMR. Bilang apa singkatannya UMKM tanya. UMKM mah usaha. Tanya apa UMKM, Mak? Tanya di situ. Apa singkatannya UMR yang untuk pekerja itu apa gaji UMR. Tadi kan aku nggak pakai bahasa kayak gitu tadi ya. Kalau enggak. Tapi bahasamu juga enggak pasaran kali, Mak. Enggak ya? Enggak. Tidak sama sekali. Bahasa mah enggak bahasa orang zaman dulu. Enggak. Kalau penilaianku sih enggak tahu apa kita karena satu angkatan, tapi yang jelasnya menurutku ya satu angkatan tapi kan sekolahnya beda. Dari seorang Bunda Korla itu maka nggak lulus. Tahu nggak, Mak? Bukan lulus nggak lulus. Kalau ya kan sampai SMA. Kan pengalaman. Mak live. Kalau Mak live kan cara Mak kan udah berbeda, itu Mak udah kayak orang yang berbeda, tapi tetap energimu sama, energinya. Emak kalau nyambung sekolah Mama pinter loh. Orang bapak angkat Mak aja bilang gini, ini si Indri ini kalau dia sekolah nih pinter dia ini. Sedangkan membahas hadis-hadis asal agama aja Mak kuat ngerti. Berarti Mak pernah mempelajarinya, menyimpan dan bertahan di kepala. Iya kan?
Kalau orang kalau bodoh itu kan ilmu bukan dari sekolah aja. Iya. Bukan masalah pintar atau enggak. Ayo sekolah atau enggak. Iya. Sekolah itu kan cuma melanjutkan perkembangan ilmu aja. Tapi kalau kita sudah dasarnya pintar, mana aja. Iya. Pintar. Ya emak, ya pintar sebenarnya. Cuma Iya. mungkin dulu keadaan aja yang Iya, emak sekolah pintar. gitu kan. Gitu aja. Emak pintar. Emak pintar. Nanti Emak opening loh. habis lagi. Nanti kan mau makan lagi. Memang punya itu mau dia di sini. Oh, harus diikat dulu biar nggak bau. Biar nggak melempem juga. Ada karet di sini. UMKM itu ya usaha mikro gitu, kecil menengah. Kalau UMR itu gaji lah. Oh, karena diulangnya tadi masalah kata-kata. Gue nggak ngeliat pas si emak yang itu ngomong karena gue mungkin masih kerja jadi nggak ngeliat. Oh, tadi mak yang pertama udah mau duluan. Duluan mak bintang tamu. Oh gitu. Kan mak bintang tamu dari Jerman. Ngomong lama dia ngomong. Lama tadi mak ngomongnya ya. Berarti gue Tertata nggak mak ngomongnya? Iya, aku aja salut aku. masih kerja jadi nggak Salut aku. Makanya ada yang ngomong di live itu bukan di live mak ya, dari TV1 bilang Bunda Korla is the best. Iya. Karena emak kalau lagi mau serius dia nggak bisa dia. Dia lagi Bagus nggak tadi Iya. Kakak Indri? Kakak Indri bagus nggak tadi ngomongnya? Kakak Indri. karena Kakak Indri tadi bagus ngomongnya, kita bawa Kakak Indri